Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, monggo ingkang kaping sepisan kula dherekaken rumiyin muji lan syukur dumateng Allah subhanahu wa ta'ala awit kula tingali sedanten tesih gesang nggih. Tesih gesang sedanten. Alhamdulillah. Hidup itu anugerah, gimana? Hidup itu berarti kita diberi kesempatan oleh Allah untuk menambah amal, untuk memperbaiki diri, sekaligus untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dados urip niku mboten naming urip, nggih. Gesang mboten naming gesang. Hidup tidak hanya sekedar hidup. Kalau cuma hidup sekedar hidup, hanya untuk makan dan minum, nggak mau ngaji, nggak mau nambah ilmu, fakabbirhu arba'an, takbirkan saja 4 kali. Napa niku maksudipun, Bu? Salatkan saja salat jenazah, karena nggak mau ngaji. Niku ngendikane Imam Al-Ghazali. Dadi nek ana wong sing isih urip, kek dahar seneki temal-temil kae, ya Allah. Ustaz rung sida ngerahapi kok kono wis temal-temil. Ana sing balik tembok kaya rumangsane ra ketok. Padahal disoting lho niki mriku. Niki layare ketok lho mriku nggih. Ya Allah. Kayak saja ngelih banget kae. Latihan rebana rong dino, ya Allah. Wis ngono arep ngaji maca dongane Allahumma barik lana mau, ya Allah. Kalau hidup sekedar hidup hanya untuk makan, minum, tulan, kuliner, nyambut gawe, ning ora tau gelem ngaji, ora tau gelem usaha supaya ini cedak marang Gusti Allah, maka fakabbirhu arba'an, takbirna wae ping 4 ketikanipun ulama, alias dianggap meninggal dunia. Maka apa makna atau hikmah dari kalimat itu? Hikmahnya adalah nek urip ki aja mung urip ning dienggo tenanan wektune nggo nambah ilmu, nggih nambah amal, nggih nambah kabecikan. Pokoknya serba yang baik itu ditambah-tambah terus, di saat yang sama yang jelek-jelek dikurangi, nggih Bu. Ampun kuwalik nggih Bu. Sok-sok wonten le sing tua-tua keladi, semakin tua semakin menjadi-jadi. Dadi ora kok tambah soleh, solihah ning tambah ora karuan. Wonten mboten teng alam dunya sing ngoten niku? Uangnya pundi, tiangnya pundi. Mriki mboten nonton nggih, insyaallah nggih. Insyaallah semuanya solihah saudara niki. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Maka yuk, terkait dengan tema yang akan kita angkat, saya mau tanya dulu, karena temanya ini terkait dengan bagaimana agar kita husnul khotimah. Angkat tangan yang pengen husnul khotimah, angkat tangan. Yang nggak pengen pulang saja ya. Semua pengen? Yang tinggi, angkat tangan yang tinggi. Semua pengen? Kalau pengen niki wonten konsekuensinipun. Apa itu? Ngaji sing tenanan arep mung sak jam. Mugi-mugi niki dados bekal untuk husnul khatimah. Selelah apapun tolong tetap konsentrasi penuh. Sale kula nggih jane kesel kula ngadeg, nek ndodo ndak ngantuk. Tadi pagi kita udah ngisi pengajian di daerah Wangen, Pulan Harjo, Klaten. Nggih, terus lari ke sini alhamdulillah tepat waktu jam 4.
Nah sekarang kita bismillah podo kesel ora apa-apa pancen urip ki mesti kesel. Nggih mboten Bu? Nggih mboten? Pamane dadi ibu-ibu nggih mboten? Nglairke kesel, di anak kesel nggih mboten? Semua melelahkan. Maka 1 jam ke depan ya bismillah ngaji bagaimana agar kita husnul khatimah. Tapi saya nukilkan dulu satu hadis Nabi ngendikaken pilih innamal a'malu bil khawatim. Artinya adalah setiap amal tergantung akhirnya. Maka ada istilah husnul khatimah, ada istilah su'ul khatimah. Setiap amal tergantung endingnya. Maka di ujung ini kemungkinannya dua. Ada orang yang meninggalnya dalam kondisi baik atau husnul khotimah, ada orang yang meninggalnya dalam kondisi su'ul khotimah atau meninggal yang tidak baik. Pilih mana? Pilih husnul apa su'ul? Husnul. Ampun klentung nggih Bu. Delai jeneng ngasih nama anak saking semangatnya bahasa Arab, namanya siapa? Siti Su'ul Khotimah. Ora oleh. Itu su'ul itu artinya jelek. Pungkasan yang jelek itu namanya su'ul khotimah. Nah sekarang bagaimana agar kita husnul khotimah atau endingnya atau akhir dari hidup kita, amal kita itu baik. Sebab ketika dipun kanjeng Nabi ono wong sing sepanjang hidup maksiat terus, amalannya kayak amalan ahli neraka, ning akhirnya tobat terus ngamalke amalan ahli swarga, akhirnya mlebu swarga. Wonten melih sing sepanjang hidup salihah, saleh, tapi di akhir hayat dia malah nyun sewu Bu, maksiat terus akhirnya ngamalke amalan ahli neraka, akhirnya dia kejatah masuk neraka. Rugi mboten Bu? Wis apik sak umur-umur kok terakhirnya elek. Lebih baik jelek dulu baru baik, lebih bagus lagi baik awalnya dan akhirnya. Ini insya Allah ibu-ibu masuk yang ketiga nggih. Dari awal sudah baik, terakhir juga baik ya Bu. Amin ya rabbal alamin. Lah niki wonten resepipun. Resep untuk husnul khotimah yang pertama. Yuk kita catat bareng. Yang pertama, resepipun nggih menika, yang pertama kita harus berusaha husnun niyah. Napa Bu? Husnun niyah. Kita harus memperbaiki niat kita hidup di muka bumi ini. Ini hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Innamal a'malu binniyat. Setiap amal tergantung niatnya. Sejak awal kita lahir kemudian balik, ini udah mulai dihitung Bu. Kira-kira nek wis bar balik iki salate krana sapa, ngajine krana sapa, nggih mboten? Sedekahe krana sinten? Sebab Kanjeng Nabi nate ngendikaken engko ana ahli sedekah sing diseret sikile, nggih. Kakinya diseret ngeten iki diangkat, saya diuntingke lebake neraka. Ternyata dia sedekah karena biar dianggap dermawan. Ada bahkan penghafal Quran diseret juga dilempar ke neraka gara-gara apa? Ternyata niatnya hanya pengen dipuji, suaranya bagus. Wonten melih mujahid, orang mengenal dia mati di jalan Allah, begitu dihisab ternyata jatahnya ke neraka. Gara-gara apa? Ternyata dheweke perang ning margine Gusti Allah niku mung pengen diarani aku pemberani. Gusti Allah ngendikake, kowe nak wis entuk ning alam donya dilem menungso, kowe pemberani, kowe dermawan, kowe napa setunggal wau? Suaranya bagus, ngapalke Quran pinter. Ternyata apa? Semua ketiga golongan ke neraka karena apa? Niatnya bukan karena Allah. Termasuk pengawasan ngeten iki nggih nyun sewu. Pancen yo angel-angel gampang nggih. Ora diniati kok ya ana segone. Diniati kok ya piye? Sebaiknya niatnya tetap ngaji semata mengharap ridha Allah. Ada snack? Enggak ada snack? Tenane.
Saestu nggih Bu? Soalnya kula nate pas zaman kuliah kula diken ngisi pengawasan rutin di sebuah masjid. Rasa tak sebutke masjid di kota ngendi, soalnya mboten penak. Intinipun kula niku tiwas wah jan 200 resik wangi kae mangkat. Ngantos mriku jaman esuk ora ana jamaahe. Lah kula kaget tak goleki takmiripun apa marbotipun. Terus marbotipun ketemu kula, "Loh Pak Ustaz, jenengan mboten ngertos napa?" "Mboten." "Dari dikabari?" "Dereng." "Pengawasanipun libur sementara." "Loh, lah kok saya nggak diberitahu?" "Nggih, karena apa libur ini nggak ada hari apa-apa kok libur?" "Nggih, karena dana untuk snack sudah habis." "Loh, apa hubungannya kalau snack?" "Lah, zaman itu nek mboten snack ketinggalan nggak mboten tak semangat niko, terus mending diliburke." Ya Allah, kula sedih gitu. Intinya kok sampai segitunya, tapi semoga nggak terulang lagi. Jangan sampai pengajian niatnya pengen dapat snack. Engko tiwas gelo nek ora snack, nek ora ana snack ya Bu nggih. Nek ana alhamdulillah. Maka niatkan pengajian untuk apa ini? Mengharap ridha Allah. Talabul ilmi, mengharap ridha Gusti Allah, karena Nabi menandaskan utlubul ilma minal mahdi ilallah, dituntutlah ilmu dari buayan ibu sampai ke liang lahat, dari semenjak kecil sampai kita meninggal dunia. Pramila yang pertama nyun saya Bu, kalau pengen husnul khotimah pripun mau resepnya? Luruskan niat, perbaharui niat, pastikan kita husnul niyah, niatnya itu betul-betul baik. Karena untuk husnul khotimah harus dimulai dari husnul niyah, niatnya sing dibenerke. Saya mau tanya, ibu-ibu nikah niatnya untuk apa? Hah? Ibadah ya? Ada nggak yang niat nikah terpaksa? Mergo doya wong tuane. Wonten mboten? Ada nggak yang niat nikah untuk harta? Wah, kayak sugih blegedu. Aku tak nikah karo kae men entuk-entukan. Wonten mboten? Ada nggak yang niat nikah karena kecantikannya? Ada. Bahkan ada kisah kemarin ya Bu ya, ada tukang azan Bu di menara yang sangat tinggi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis azan kan nonton jedane. Nah menarane nek nonton bolong-bolongan jendela cilik niku lho Bu. Bar azan jeda ndelok ngisor. Ana wong ayu banget. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sopo to kae? Rampung adzan melayu medun nemoni wong wedok ayu kuwi. Langsung ditakoni, "Mbak, sampean pun nikah dereng?" "Dereng." "Purun mboten nikah kali kula?" Jadi itu jatuh cinta di pandangan pertama, in the first sight. Nah ternyata apa? "Mau nggak nikah sama saya?" "Mau Mas, cuma syaratnya satu, karena saya non muslim." "Anda kan tukang adzan berarti muslim, Anda harus murtad dari agama Anda, nikah dengan saya." "Oh enggak masalah, yang penting aku dapat kamu karena kamu cantik jelita, mempesona, belum pernah aku melihat yang secantik engkau." Intinya apa? Saat itu ikrar murtad. Akhirnya, mas iki nak wayah komat, mang munggah komat sih. "Oh ya wis tak komat terakhir baru aku murtad." Begitu naik saking kesenengan, naik tangga saking kesenengan Bu, akhirnya kepleset jatuh meninggal dunia. Berarti nyon sewu Bu, niat hidupnya untuk menikahi wanita, tapi dia merelakan agamanya. Dan kenyataannya di muka bumi ngaten iki wonten mboten Bu? Ada. Yuk kita perbaharui niat. Niki tak dioncai kuatah sangat. Ana wong niat nyambut gawe ora mesga Gusti Allah, nibo tangi. Keturun soalnya ya. Nggih, sebelum subuh udah berangkat, subuh lewat, luhur lewat, asar lewat, maghrib lewat, isya lewat, agak mulai turu dait tangi sadurunge subuh mangkat meneh. Dadi wong Islam ning ketunggul nyambut gawe golek duit, numpuk-numpuk duit, lali salat 5 waktu. Padahal ngendikane Kanjeng Nabi pripun Bu? Al-farqu bainal mu'min wal kafir tarkus shalah. Bedane wong Islam karo wong kafir kuwi ninggalke salat. Wong Islam nek ra salat berarti asline wong kafir.
Wonten mboten sing nyambut gawe ngantuk ngoten niku. Sampai diwastani the meat worker, orang yang gila kerja. Bu, niat niku penting mboten? Husnul niyah niku penting sangat. Itu kunci. Tadi di awal sudah saya singgung sebuah hadis, Nabi menandaskan ada ahli Quran, ada ahli sedekah, ada yang mati di jalan Allah saat perang. Ternyata mereka menjadi ahli neraka karena apa? Salah niat. Nyinau Quran meneng dipuji, wah kowe ahli Quran, suaramu apik, qiraah dan seterusnya. Sing sedekah men dipuji, wah kowe dermawan. Yang satu lagi apa? Yang mati tadi ternyata cuma pengen apa? Dianggap pemberani. Naudzubillah min dzalik. Maka sekali lagi pengajian kita niatnya untuk apa? Snack? Untuk apa? Untuk mengharap menggapai ridha Allah, libtigha'i mardhatillah. Ngaten nggih Bu? Wis ora apa-apa karo lendet-lendet, karo slonjor ora apa-apa wis. Wis jenenge taman kawak-kawak ngeten iki nggih. Yang penting konsentrasi penuh, yang baik-baik dicatat, mengke ditularke nggih Bu. Insya Allah. Sebab yen sewu wong iman kuwi sok nek mati, orang beriman itu nanti kalau meninggal hanya 7 amal yang mengikuti. 1, ilmu yang bermanfaat yang ditularkan. 2, anak soleh-solehah yang ditinggalkan. Mula sing cek jomblo ge endang nikah, nggih. Eneng ora sing cek jomblo iki? Sing nyoteng cek jomblo. Lah pe ninggalke anak cucu solehah wong bojo ora ngentuk. Yang ketiga, membangun masjid. Ngendikane Kanjeng Nabi, nyumbang batu bata wis termasuk bangun masjid, apalagi bangun beneran, Masya Allah. Yang keempat, wakaf Al-Quran. Yang kelima, membangun rumah singgah atau panti asuhan atau pondok pesantren. Nek ora iso bangun, kerep nyumbang. Yang keenam, wakaf air. Sedekah terbaik itu air. Wong ora madan 3 dina nek ijek ngombe banyu insyaallah masih hidup. Coba diwalik. 3 dina ora ngombe wedang ning mangan terus. Napa? Kesereten. Yang ketujuh, infak dan sedekah di saat masih sehat dan masih hidup. Itu yang 7 amal yang ikut kita kalau kita meninggal dunia. Kembali ke ilmu tadi. Ngaji niatnya mengharap ridha Allah. Makanya mohon maaf Bu. Bedane ngaji karo nonton TV apa Bu? Bedanipun apa Bu? Nek nonton TV berjam-jam kuat nggih Bu? Nggih mboten Bu? Berikatan cinta terus apa meneh Bu liyane? Nek nonton TV niku asik ge ngantek snack sak lodong teh, lodong kedua, lodong ketiga. Nek ngaji 2 menit wah rasane angop. Giyang ya, bar tahiyat awal, tahiyat akhir, sila terakhir drosor nggih. Bolak-balik Masya Allah. Mengapa? Karena pas pengajian seperti ini banyak setannya. Setan menggoda kita biar tidak mau biar tidak meneruskan menuntut ilmu. Nek nonton TV ra digoda wis dadi koncone. Nek pengajiannya ini memang ngrasake coba. Nggih, padahal saangopan setan mlebu siji. Nek 17 setan mlebu. Prabu tahan nggih Bu. Nggih, rawos. Ini saiki sing sila ana, tahiyat awal ana, tahiyat akhir ana. Nggih, selonjor. Ini bagian ashabul selonjor niki. Tantangannya meluruskan niat itu tidak gampang tapi harus berusaha. Siap? Luruskan niat nggih Bu? Niat nikah, niat duwe anak, niat bangun omah, niat ngaji, niat sholat, niat bekerja, luruskan semua karena Allah. Karena innamal a'malu niat, setiap amal tergantung niat dan semua yang kita lakukan itu bisa menjadi amal. Karena apa? Kalau diniatkan karena jadi amal gimana? Wong lanang
yang bekerja keluar rumah ketoke nyambut gawe, ning nek niatnya mengharap ridha Allah, ya, dalam rangka menghidupi keluarga, dalam rangka menghidupi anak-anak yang masih kecil, dalam rangka memuliakan orang tua, dalam rangka hidup mandiri biar enggak ngerepoti wong liya, maka fahuwa fi sabilillah, kata Nabi, dia di jalan Allah. Kalau mati pas kerja mati syahid. Niku wong lanang. Pramila bapak-bapak nyun sewu mang peseni ya Bu, nek nyambut gawe aja lali maca donga nggih. Keluar rumah sudah bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Kemudian niat aku bekerja semata mengharap ridha Allah. Niku dados amal. Ketoke nyambut gawe. Amal niku mboten naming salat, ngaji, puasa nggih. Termasuk ibu melayani suami dengan penuh cinta niku nggih dados pahala nggih Bu. Dados amal niku. Misalnya suami datang langsung ibu senyum nggih. Kemudian disambut dengan penuh cinta, dijawab salamnya, dikepeti. Nate ngepeti bapak pas kondur Bu. Nggih. Loh, kalau ben nate wonten to, ada wanita bukan istri Nabi, bukan istri Rasul, namanya Siti Mutiah, isih urip nang alam donya, ning jenenge wis dicatet ning swarga. Gara-gara napa? Suaminya kalau datang, dia itu sudah tahu jam sekian datang, dia udah di depan rumah Bu, nggawa kipas, anduk kalih pecut cilik. Nah begitu suaminya datang, langsung dijawab salam dengan penuh senyum, langsung handuknya dikeluarkan, set, keringat suami diandui ngeten iki. Nate Bu ngandui suami Bu. Ning ngandui ini ya penuh cinta ngeten, ampun ngeten. Kuwi nyeblaki lemut. Bar diandui kipas ditokke, dikipasi suaminya. Bar dikipasi langsung suami suruh masuk, lukan busana, sholat segala macam, langsung diarahkan ke meja makan. Di atas meja makan dikasih pecut tadi itu kecil. Suamiku tercinta, sudah aku mangsakkan ya Pak ya. Pun kula masake enak-enak insyaallah nggih. Tapi kalau nanti engkau dapati kurang enak, kurang lezat, kurang nikmat dan kurang-kurang yang lain, pecutlah aku. Ternyata sampai mereka bertahun-tahun menikah sampai meninggal, suaminya belum pernah mukul istrinya, belum pernah mecut karena memang masakannya luar biasa. Maka ibu-ibu mungkin ngoten nggih Bu. Nggih, nggo pecut nggih Bu. Nggih. Nek kula yakin ibu-ibu mesti saged nyiapke makanan sing enak-enak. Soalnya napa? Garek GoFood ya. Garek pesen sing paling enak yang disuka suami. Lo sekali waktu ya boleh ning ya kadang memasak untuk suami. Kula gadah ustad, gadah guru ngaji, nggih, sedangkan sudah sepuh, itu beliau tuh pergi kemanapun nggak mau diajak jajan sama panitia atau pengennya tuh pulang makan sama istrinya, masya Allah. Kalau enggak istrinya diajak pergi biar bisa makan bareng. Subhanallah. Nah saiki kadang malah ora, bapak kuliner yang ngendi, ibu kuliner yang ngendi ya, terus iming-imingan panas-panasan. Nah untuk bilang min, yang pertama apa tadi? Husnul niyah. Pastikan niat kita dalam hidup ini baik, niat ibadah, niat amal soleh itu baik, yang memang itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita punya PR kedua untuk sampai husnul khotimah. Yang kedua, pastikan kita memiliki yang namanya husnul akidah. Akidah yang baik, akidah yang benar. Wong kuwi tergantung akidahe. Nggih Bu? Seperti pohon tergantung dengan akarnya. Akar itulah namanya akidah. Nek akare kuat, angin gedene kaya ngopo, wit ira bakal ambruk, nggih mboten? Tetapi kalau akarnya tidak menghunjam, akarnya rapuh, maka pohon baru angin sedikit bruk ambruk. Agek marat sidik kayak isarimi ilang imane, nggih mboten? Maka ini PR yang kedua, husnul akidah. Akidah ki ibaratnya nek uwit kuwi oyotipun, akarnya tolong diperkuat, diperbaiki agar sesuai dengan tuntutan Allah dan Rasulnya. Akidah niku napa ta Bu? Nek cara gampangnya keyakinan dalam hati bahwa Gusti Allah niku pangeran kita, la ilaha
illallah Muhammadur Rasulullah. Pramila asring-asring pendak sonten kalian pagi atau pagi sore kita sering-seringlah membaca yang dianjurkan Rasulullah. Apa itu? Raditu billahi rabba. Terus wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Nanti ada tambahan Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Tapi yang utama sebetulnya 3 tadi. Raditu billahi rabba. Kita ridho, kula ridho tu Gusti. Raditu, aku ridho, kula ridho. Billahi rabba, Allah adalah Tuhanku, Gusti Allah pangeran kula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina, lan agama Islam niku dados agama kita. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, lan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad niku nabi lan rasul utusanipun Gusti Allah untuk kita semuanya. Pendak esuk kalian sonten dipun waos agar kita ingat pangeran kita sinten Bu? Gusti Allah. Agama kita napa? Nabi kita sinten? Nabi Muhammad. Nyun sewu niku mengke ditangletketen alam kubur. Saiki mungkin iso jawab ning nak rakulino esok sore zikir niku wau, pas dikubur kita bisa lupa siapa Tuhan kita, apa agama kita, siapa Nabi dan Rasul kita. Mula dikulinake nggih Bu. Yuk kita baca sekali lagi. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Hop niki kemauan. Nah nanti kalau pas mau pengajian nopo apa itu TPA atau mau itu ya anak SDMI biasanya ditambahi Robbi zidni ilma, itu ada di Al-Quran. Robbi zidni ilma itu artinya apa? Ya Allah tambahilah aku ilmu, itu ada di surat Toha 114. Niku janjane donga men gampang ngapalke Quran. Jadi sing do pengen ngapalke Quran sinten mawon yang mau pengen dimudahkan menghafal Quran, itu ajaran dari Allah lewat malaikat Jibril untuk Nabi Muhammad ketika dapat wahyu. Nabi kan merasa sulit, aku nggak bisa baca, nggak bisa ngapalin. Kemudian malaikat Jibril ya atas izin Allah mengajarkan satu doa biar mudah menghafal Quran, yaitu Rabbi zidni ilma. Duh Gusti tolong mang tambahi kula ilmu. Yang kedua tadi apa? Husnul akidah. Akidah yang baik. Setelah niat yang baik, akidahnya baik, akidahnya benar. Akidah niku napa? Keyakinan dalam hati. Yang utama keyakinan apa wau? Raditu billahi rabba, bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan kita ridha Gusti Allah Tuhan kita. Yang kedua, Islam agami kita. Pun mantep dereng kalian Islam, Bu. Pun mantep dereng. Saya nggih. Dan pundi-pundi jenengan siap mendakwahkan Islam? Isyhadu bi annana muslimin. Nampakkan kalau kita itu orang Islam. Jadi rasa izin nganggo jilbab nggih, Bu. Soalnya wonten oknum-oknum kadis niku neng omah nganggo jilbab, neng dosane nganggo jilbab, metu izin jilbabe dicopot lebokke tas. Saya pernah diundang orang tua yang anaknya kesurupan, Bu. Diundang orang tua yang anaknya kesurupan, pendak jam 11 bengi melayu neng gone omahe wong lanang. Jebule niku di pelet. Nah, padahal anaknya itu pakai jilbab. Ini oknum nggih. Nah, begitu kita ruqyah, kemudian sadar, kita tanya. Kan orang tuanya protes ke saya, Ustadz, anak saya itu sholihah loh, pakai jilbab, ngaji tiap habis maghrib kok bisa kena pelet. Kan Allah ngendikaken ma'asaba min musibatin illa bidnillah. Tidak ada satu musibah pun yang turun kecuali Allah telah mengizinkan. Loh kok Allah mengizinkan padahal dia berjilbab. Akhirnya jangan keburu memutuskan dulu Bapak Ibu, kita sekarang tanya anaknya. Saya langsung nanya, kan udah sadar dia, Mbak mohon maaf, pacaran enggak Mbak?
Enggih Ustaz. Pacare pinten? Kuatih Ustaz. Ternyata dia suka gonta-ganti pacar, dan cowok yang melek tadi itu adalah cowok yang ditolak cintanya dari awal sampai akhir. Cinta ditolak, dukun bertindak. Itu ada. Oh saat ini pelet itu buat ngangge semar mesem jaran goyang kok. Ngangge WA bisa, pakai pandangan bisa. Oh saat ini dukun-dukun mulai do canggih niku. Maka kita harus lebih canggih. Nggih. Kembali ke tadi nyun sewu. Nampakkan di mana-mana kalau kita ini orang Islam, rasa isin nganggo jilbab, rasa isin nganggo kupluk. Kula niku sarungan nang ngendi neng mall ya sarungan, ya. Neng pesawat ya sarungan, soalnya duwe kathok. Seneng wae sarungan nang ngendi. Bismillah ya. Intinya apa? Ya, yang kedua, perbaiki akidah kita. Kalau keyakinan kita belum benar, diperbaiki nggih, Bu? Apa contoh keyakinan yang belum benar? Contoh misalnya, ya salat, ya ngaji, neng dukun. Mbah, rezeki kula kok seret to, Mbah. Mbok nyuwun syarat, Mbah, men lancar. Terus akhirnya kon tuku tuyul karo Mbak Yul, kon tuku buta ijo, kon tuku macam-macam. Intinipun apa? Niku janjane kabeh kuwi jin, nggih, kon bayar larang pirang-pirang yuta, dijanjani sugih, jebule malah ora sugih. Enten mele sing teko kon gandake duit, nggih mboten? Kalau mau gandakan uang silahkan setor, maharnya 20 juta, nanti saya lipatkan jadi 100 juta, setor 20 juta. Bareng moro Mbah pun rampung dereng gandak kene, wah urung meleset iki mau jan wis meh ning lho sida coba setor 20 juta meneh. Engko sak miliar metune, ngantek setor 100 juta ra metu akhirnya Mbah iki kabur. Mbah iki Mbah dukun ki yang golek duit kok ya. Nek dhewe iso gandake tenanan mbok yo gandake dhewe rasa dadi dukun. Intinya yuk bismillah. Wong nek salat ning ijik merdukun. Wong salat jek pasang susuk, Mbah. Wah aku kok kurang ayu to, Mbah. Mbok men ketok ayu ngono piye? Men kuwabe iki wong lanang klepek-klepek kabeh. Wah, akhirnya pasang susuk mriki. Jadi ada kita punya jamaah putri belum nikah, pengen lancar jodoh, terus ke dukun minta dipasang susuk. Karena dukunnya ini kurang modal, susuknya bukan emas atau intan tapi paku. Dipaku pelipis kanan, pelipis kiri, pundak kanan, pundak kiri. Pas dipaku ya geteh, keluar darah tapi nggak terasa karena itu dibantu jin. Paku tenanan, mlebu dengan cara gaib, neng jero ya ana paku tenanan. Singkat cerita dijanjani jaringku seminggu lancar jodohnya, ngantek 2 tahun ra entuk jodoh. Akhirnya kita bantu ruqyah, malam hari habis kita ruqyah, malam hari dia kedatangan sosok putih-putih berbaju putih mencabut paku-paku itu 4-4-nya. Sesuk-esuk langsung dilamar tonggone. Jadi nggak usah ke dukun, kalau kita itu mohon dengan Allah pertolongan, insya Allah akan ditolong. Ampun ke dukun nggih. Nggih, oleh neng dukun anak wae. Dukun pijat. Ana dukun pijat tenan gini. Karena itu perbuatan apa namanya? Musyrik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah enggak akan mengampuni dosa syirik, tapi mengampuni dosa yang lain. Kalau pernah ke dukun, pernah ke tempat-tempat yang enggak baik, yang intinya itu bagian dari syirik, maka seluruh amal dia akan batal semuanya. Na'udzubillah min dzalik. Maka yuk sekarang kembali setelah husnul niat diperbaiki, yang kedua apa tadi? Husnul akidah. Diresik ketenan atine, madhep mantep yang marang Gusti Allah, aja nganti madhep mantep melu maratua mati melu marisi. Betul nggih? Madhep mantepnya kepada siapa? Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Surat Al-Baqarah 165. Wong iman kuwi cirine apa? Tresnane tenanan marang Gusti Allah, ngalahke liyane. Niku atine resik tenanan, akidah resik tenanan karena cintanya hanya untuk Allah. Neng nek ya salat ning ya selingkuh berarti pribadi Bu? Ya. Nek pas salat wah khusuk, ya Allah engkau Tuhanku. Bareng ketemu selingkuhane
mencintaimu lebih dari apapun. Loh, lebih dari apapun berarti nanti bisa mengalahkan Allah. Bu, enten boten sing selingkuh teng alam dunya niki. Kira-kira nek karo selingkuhane ngelem napa ngenyek? Biasanya sing dilem selingkuhane bojo asli dielek. Gimana? Wow, bosan nek kowe iku segalanya bagiku. Dunia milik kita berdua, yang lain kontrak semua. Niku berarti ngalah-ngalahi Gusti. Nek wong iman iku pripun? Al-Baqarah 165. Sangat cinta kepada Allah. Allah menggambarkan di ayat itu, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbuhum kahubbillah. Banyak orang ya, sebagian orang atau kebanyakan orang itu mengangkat sesembahan-sembahan di dunia, entah wanita, entah harta. Mereka mencintai seperti mencintai Allah. Sedang orang yang beriman sangat cinta kepada Allah, yang lain harus dikalahkan. Niku akidah yang benar. Yang ketiga sekarang. Yang ketiga nih Bu. Yang ketiga adalah husnul ibadah. Ibadahnya baik. Ora mung niate sing becik, ora mung akidahe sing becik, ning ibadahe nggih leres lan becik. Kanjeng Nabi kan dikatakan selu misalnya ya, selu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Lah Allah lewat Rasulullah sudah mencontohkan salat yang benar. Salat itu kunci ibadah nggih Bu? As-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu tiang agama, siapa yang menegakkan sama dengan menegakkan agama, siapa yang meninggalkan sama dengan menghancurkan agama. Coba Nabi ngendikaken salatlah sebagaimana aku salat. Misalnya salat zuhur pinten rakaat? Petang rakaat. Umpamane ana wong salat zuhur 5 rakaat. Pripun niku Bu? Boleh enggak? Berarti dia ibadah tapi ibadahnya tidak mencontoh Rasulullah. Gimana? Ada lagi yang ibadah, misalnya ke tanah suci, umroh. Ternyata apa? Saat sholat malah ke pasar seng, belanja-belanja. Kon sholat ora gelem. Jadi niat umrohnya ternyata hanya untuk wisata. Ngendikanipun Kanjeng Nabi, salah satu tanda kiamat akan segera datang adalah banyak orang yang haji dan umroh niatnya enggak untuk Allah, niatnya mung plesir, niatnya mung wisata. Sameika pun kathah sudah mulai ada. Harus ditangkap KPK karena korupsi umroh, monggo pelayan tak niku nggih. Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Intinya apa? Yang ketiga ini tolong ibadah diperbaiki. Untuk kita saja yuk bismillah, nek sing wajib wis dicukupi, wis dijangkepi, mulai yang sunah-sunah diamalkan nggih Bu. Tahajud, tahu boleh Bu? Salat duha. Apalagi yang lain? Puasa sunnah, Senin Kemis, puasa hari putih tanggal 13, 14, 15 bulan Hijriah dan seterusnya. Pun pokok ingatan, ukuran ingatan husnul ibadah niku. Apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya jalankan. Apa yang dianjurkan Allah dan Rasulnya juga dijalankan semampunya. Sing wajib karo sing sunnah. Terus semampu-mampu diperbaiki nggih Bu. Nyun sewu wau ada hafizah Quran nggih. Terus mboten. Kalau ada yang merasa wah bacaan Quranku jebule urung bener, kira-kira tugas kita gimana? Karena baca Quran juga bagian dari ibadah. Tugas kita gimana kalau bacaan Qurannya belum baik? Belajar. Mungkin Al-Hana ini bikin majelis tahsin, belajar tahsin Al-Quran. Ini dalam rangka memperbaiki ibadah. Intinya tidak akan pernah selesai ibadah itu, pokoknya terus diperbaiki, ditambah sampai kita mendekati sempurna. Ngoten nggih Bu. Maca Quran sedina biasanya mung 5 ayat, saat ini tambah pinten Bu? 7 ayat. Ya alhamdulillah saya. Tapi usahakan kalau bisa 1 hari 1 juz, karena Nabi ngendikaken siapa yang khatam kurang dari 3 hari terlalu cepat.
Siapa yang khatam lebih dari 1 bulan terlalu lambat dan menyia-nyiakan waktu. Mulai wonten gerakan one day one juz, 1 hari 1 juz. Nek mboten kiat 1 juz nggih kurang sithik mboten napa-napa karena melihat keadaan juga, tapi kalau bisa usahakan sehari usahakan 1 juz nggih Bu. Ampun ngantos auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Bu, ikatan cinta udah mulai. Shadaqallahul azim. Tadi aslinya mau nunggu sinetron, maca Quran iki monggo selingan. Harus dibalik nggih Bu. Nonton apa-apa itu selingan. Yang utama apa? Baca Quran. Ini yang keberapa? 1, husnul niyah. Yang kedua, husnul ibadah. Husnul akidah. Yang ketiga, husnul ibadah. Wis pokoknya kaitane karo ibadah apa wae terus diperbaiki dan diperbaiki. Kemudian yang keempat, husnul akhlak. Yang keberapa ini? 4, husnul akhlak. Apa husnul akhlak? Orang itu kalau akidahnya sudah benar, akarnya sudah kuat, ibadahnya sudah benar. Ibadah itu kayak batang pohon, kemudian dedaunan dan cabang-cabang. Nek ibadah ya wis bener, mesti ngetokke buah sing bener. Buah itu adalah akhlak. Jadi insya Allah dengan sendirinya akhlak kita baik. Kalau akidah kita benar, ibadah kita benar, insya Allah akhlak kita benar. Maka ini harus sinergi nih. Perbaiki ketiganya. Setelah perbaiki niat, perbaiki akidah, perbaiki ibadah, perbaiki akhlak. Akhlak ini kenapa Bu? Perilaku, andap asor, munomuni, sopan santun. Mohon maaf Bu, kalau manggil suami gimana? Ini contoh yang paling sehari-hari mawon. Manggil suami gimana? Wah, ayang. Serius nih? Serius? Ayang, namanya Papa, Mas, Dedi, apalagi yang lain. Niku nek pas duitnya lancar napa pas boten niku? Honey, my love, my darling, masya Allah. Mohon maaf, Bu. Ini contoh suami itu aset nggih Bu. Suami itu aset. Arep saiki wis ora ganteng kaya mbiyen. Ya, wis ora sikpak kaya mbiyen, tetapi itu aset kita untuk bisa masuk surga. Maka hormatilah suami, sopan dengan suami nggih Bu. Nabi ngendikaken, andaikan aku diperbolehkan memerintahkan manusia satu menyembah manusia yang lain, maka akan aku perintahkan setiap istri menyembah suaminya. Maksudnya itu untuk menandaskan bahwa suami itu mulia sekali dan istri perlu memuliakan suami agar istri dimuliakan oleh Allah. Maksudnya orang kok nyembah. Maksudnya apa? Suami itu kedudukannya sangat tinggi. Maka hormati nggih Bu. Ampun ngantos nyeluk sak penake nggih Bu. Enten sing nyeluk sak penake mentang-mentang barko sawah, meling-meling ireng terus criteng rene. Nyeluk sak penake, gendut ya gendut. Na'udzubillah min manggil yang pripun? Daddy, my love, my darling, ngoten nggih. Wis apa? Yang baik napa? Oh. Sebelum mengarep jalur transfer. Tapi dulu ada bapak-bapak yang manggil istrinya my love, udah kakek-kakek, my love, my darling. Sesuk meneh, honey. Akhirnya ada anak muda protes, "Mbah, sampean ki sudah sepuh kok honey, my love, my darling." Lah ngopo to? Ngerti oleh tak kandhani. Lah ngopo? Aku ki jane lali bojoku ki jenenge sapa? Niku ya apik, lali ning terus honey, my love, my darling. Masyaallah. Memanggil yang baik, hormat suami ya Bu. Sejauh suami mengajak baik menuju jalan Allah, hormati ya Bu. Yang sopan, karena biasanya pengantin lama itu ya Allah, kadang suami itu takziah ini kenapa? Kadang ditakziah, nggih. Abang ada uang abangku, nggak ada uang.
Ya mestinya gitu jawabannya. Ada uang abangku sayang, nggak ada uang tetap di sayang. Nih ya terus diarahkan untuk bekerja sungguh-sungguh. Jangan kemudian malas dibiarkan. Oke, Bu, kita ulang. 1 untuk husnul khotimah. Syaratnya 1 husnul niyah. Yang kedua husnul akidah. Yang ketiga husnul ibadah. Yang keempat husnul akhlak. Insya Allah kalau ini dilakukan, insya Allah nanti akan husnul khotimah kalau istiqomah. Nah, apa yang saya terangkan tadi, Bu, tolong nanti dibuka di rumah. Itu ada di surat Ibrahim ayat 24. Yang tadi, akidah itu seperti akar. Coba lihat ke depan. Akidah seperti akar pohon yang sangat kuat. Kalau akidahnya kuat, seperti dia batang pohon yang punya akar yang kuat. Kalau dia ibadahnya benar baik, seperti punya batang pohon, dedaunan, tangkai yang kuat-kuat dan subur. Orang yang akhlaknya baik, maksudnya apa? Dia kalau udah akarnya bagus, batang pohonnya bagus, akan selalu berbuah. Tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiyah. Setiap saat dia akan mengeluarkan buah yang sangat baik. Buah itu akhlak. Wong kuwi iso mesem tenanan ikhlas kalau akidahnya bener gimana, Bu? Mesem dengan tetangga, mesem dengan pasangan, mesem dengan sanak saudara, tulus ikhlas, itu berangkat dari hati yang benar atau akidah yang benar, ibadah yang benar, dan itulah akhlak yang benar. Surat apa tadi? Ibrahim ayat 24. Nanti sebaliknya ada di ayat seterusnya. Orang kalau ayatnya nggak kuat, batang kuatnya ya jadi rapuh, pohonnya jadi busuk. Na'udzubillah min dzalik. Mengapa orang kok kadang bencinya setengah mati sama orang, dendamnya luar biasa? Itu pasti ibadahnya kurang pas. Terus apa tadi? Akidahnya juga tidak benar. Pasti nanti gampang jatuh pohon itu. Na'udzubillah min dzalik. Oke, saya doakan semoga semua yang hadir di sini istiqomah mengamalkan apa tadi ya, Bu? Istiqomah itu ada di surat Fusilat ayat 30. Innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu. Yang sudah menyatakan Tuhannya adalah Allah, kemudian memperbaiki niat, memperbaiki akidah, ibadah dan akhlak, kemudian dia bismillah istiqomah, maka insya Allah dia dijamin masuk surga. Angkat tangan yang pengen masuk surga, angkat tangan. Yang pengen masuk surga, angkat tangan semuanya. Semua? Oke, turunkan. Harus istri 3 dikontrakin rumah ya, Bu? Bukan. Istiqomah itu continue ajak sesuai surat Fusilat ayat 30. Nanti dibuka di rumah nggih. Saya doakan semoga semua istiqomah sehingga bisa mengamalkan semua 4 tadi, sehingga akhir nanti dapat husnul khatimah. Cukup sekian dari saya. Doa dari siapa? Dari saya langsung. Ya, kita berdoa kepada Allah untuk kebaikan kita, karena afdalnya majlis ketika diakhiri dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Warhamna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah, ampunilah kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat dimanapun mereka berada, baik yang masih hidup maupun yang telah tiada. Ampunilah orang tua kami ya Allah, ampunilah mertua kami ya Allah, ampunilah guru-guru kami ya Allah, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat. Ampunilah pasangan kami ya Allah, ampunilah anak-anak kami, ampunilah sanak saudara kami, ampunilah tetangga-tetangga dekat kami, ampunilah sahabat-sahabat karib kami, dan ampunilah kami yang hadir di sini ya Allah, karena kami banyak berlumur dosa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiada Tuhan kecuali Engkau ya Allah, maha suci Engkau, sungguh kami termasuk orang-orang yang zalim. Ya Allah, baru saja kami mengkaji tentang kiat untuk husnul
husnul khotimah. Maka ya Allah, mudahkan kami untuk bisa selalu memperbaiki niat kami, memperbaiki akidah kami, memperbaiki amal ibadah kami, juga memperbaiki akhlak kami ya Allah, sehingga kami terjatah untuk di kemudian hari husnul khotimah, kemudian memasuki surga-Mu ya Allah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami selalu memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, yang thayyib, dan juga amal ibadah yang Kau terima ya Allah. Allahumma inni as'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, selalu kami mohon petunjuk kepadamu ya Allah, mohon peningkatan ketakwaan, mohon kesejahteraan hidup, dan mohon kecukupan rezeki ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala Muhammad ya rabbi shalli alaihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saking kula cekap semanten menawi wonten cicir cecek jawat kujaning atur kula nyuwun agung samudra pangsami billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share.